untuk pertama kali Bang aku nggak ada kepikiran untuk ke Batak. Jadi pokoknya pengen ya nasional aja umum lah. aja lah ya. Umum aja lah. Iya. Nah, disitulah jadi biar dikenal orang dulu. Karena kan kalau Batak itu kan di zaman itu pemikiran aku masih segmented kan. Iya. Siapa sih yang mau dengar orang nge-rap Batak lagi? Tapi kalau rapper ada komunitas-komunitas sih, Bang? Ada komunitas. Lebih ke bukan kayak misalnya kayak stand up Indo nih. Iya, stand up Indo kan ada stand up Cirebon. Iya, ada kota-kota gitu kan. Ini enggak ada. Jadi mereka ya bikin sendiri aja fam-nya. Susah senang sedih semuanya kita berbagi bersama. Oras dengan Mika. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber, ini anak muda, laki-laki nih kayaknya masih sepantaran sama aku sih, umurnya sih. Kayaknya hobinya juga nggak jauh beda ya. Nah, ini kita mau kulik-kulik siapa dia dan apa yang bisa kita gali. Kayaknya banyak cerita-cerita seru nih. Pokoknya kalian nantikan aja. Ini dia Bang Rob Situmorang. Abangku. Siap. Sehat Bang? Sehat. Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kayaknya capek banget Bang. Ada kegiatan sebelumnya? Nggak ada. Oh enggak ya. Cuman yang penting sehat ya Bang. Sehat. Sini ya. Inilah. Ini studio kita Bang, Batak Keren. Ya sesuai dengan namanya Keren kan. Ya? Keren. Nah, dengan mereka kita mau ngobrol-ngobrol sama Bang Rob Situmorang. Sebenarnya beliau ini siapa dan apa yang beliau kerjakan ini kita bakal korek-korek. Bang, sebelumnya sebelum kita jauh ke sana, Abang ini Situmorang ya? Karena Situmorang. mertua perempuanku ini baru Siringo-ringo. Jadi masih Siringo Situmorang tuh masih satu sama. Iya, si Pituama itu. Si Pituama namanya. betul. Jadi aku bisa panggil Tulang, bisa panggil Abang gitu kan. Karena itulah adat. Jadi kalian buat anak muda Batak, bangga jadi orang Batak ya. Jangan lupa Tarombu itu penting. Bang, Abang ini kelahiran mana Bang sebetulnya? Masih di kampung kah atau memang udah lahir di kota? Kalau aku itu sebenarnya lahirnya tuh di Medan. Lahir di Medan, terus tahun 2015 itu aku pindah ke Jakarta. Pindah itu sekeluarga atau merantau atau gimana, Bang? Nah, jadi ceritanya itu kan dulu itu aku kan kuliah tuh di Medan. Okay. Nah, pas kuliah lagi zaman-zamannya orang lagi tes polisi. Tes polisi kan. Nah, terus karena kebetulan temanku masuk semua, jadi kami ada 5 orang, 3 orang yang masuk, sisa 2 orang nih yang nggak jelas nih masa depannya gimana kan di saat itu kan. Mandes. Terus karena aku juga nggak mau kalah saing sama mereka, maksudnya kan mereka ketika udah selesai SMA mereka langsung dapat kerja. Nah, sedangkan saya waktu itu masih kuliah, masih jadi beban kan. Nah, jadi setelah selesai kuliah baru aku berangkat ke Jakarta. Gitu ceritanya. Itulah awal kisahnya itu aku berangkat ke sini ke Jakarta. Itu tahun berapa Bang? Tahun 2015. Ya. Oh, tapi Abang memang lahir di Medan. Lahir di Medan, besar di Medan. Besar di Medan. Mama baru apa Bang? Mama baru Siombing. Nah, itulah orang Batak. Kalau orang Batak tuh nggak afdol kalau cuma nanya marga apa, harus tanya mamanya baru apa juga. Gitu. Belum sampai ke opung-opungnya ya. Panjang banget kalau orang Batak tuh martaramu panjang. Panjang. Oh, jadi tuh awalnya Abang ke Jakarta. Oh gitu. Abang berapa bersaudara? Aku 2 bersaudara. 2 bersaudara. Ya, nah, adikku yang kedua cowok. Oh, sekarang sama di sini juga. Nah, tapi bedanya dia duluan yang berangkat. Jadi kami tuh udah terpisah 4 tahun lah. Jadi karena aku dari SMA di Medan sampai kuliah, nah dia dari SMP udah berangkat. Tapi dia ke Bogor. Oh, ke Bogor. Nah, jadi kita udah jarang ketemu lah dulu. Nah, sekarang udah sering ketemu karena udah di sini kan sama-sama di sini. Berapa tahun selisih Bang sama adik? Selisih 3 tahun. Oh, selisih 3 tahun. Oh, nggak begitu jauh lah ya. Nggak begitu jauh, tapi ya bersyukur juga kami jauh karena kalau dulu itu pas di Medan tuh pasti ribut terus. Biasa lah ribut kan. Nah, namanya orang Medan kan sama-sama apalagi selisih umur beda tipis kan. Iya, ribut tuh. Apalagi gara-gara kalau zaman dulu itu masalah motor. Masalah motor cuma satu nih. Irian. Mau kalah lah ya. Akhir karena dia udah sering berantem, sering ribut. Nah, terus tiba-tiba dia pindah kan jadi apalah ya, jadi kesepian lah.
Kok nggak ada lagi nih teman ribut, teman berantem kan. Ya udah, terakhir sampai sekarang ya udah terjalin dengan inilah lebih deep lagi lah hubungannya. Cuman ribut sama adik aja kan. Kalau Ribut sama adik. masa-masa sekolah, anak Medan bos. Masa anak-anak Senggol zaman- dong. Ah, senggol dong anaknya. Zaman sekolah bang? Zaman sekolah ya biasa lah bang, bandel-bandel anak muda pacar-pacaran paling gitu Oh, doang. cinta-cinta monyet lah ya. Nggak ikut Iya. geng motor juga. Oh, Nggak. iya, iya. Tapi cabut-cabut sekolah gitu kan? Kalau cabut pernah. Cabut pernah. Karena aku cabut itu memang dulu kan aku di swasta. Ah. Di swasta SMP terus pindah ke negeri. Oh. Nah, pindah ke negeri. Jadi kayak aku kena culture shock lah di situ. Ya, beda, karena beda banget kan. Ah, Ya, beda ya. kan. Terakhir aku sempet itu sampai 1 bulan nggak Apanya? masuk sekolah. Kemana rupanya orang sebulan? Nah, di situ aku bikin lagu. Jadi oh. orang sekolah kan ke sekolah nih. Nah, aku ke studio sekolahnya. Padahal keluarga taunya abang sekolah. Sekolah. Nah, gitu. akhirnya sampai ketahuan tuh ternyata anak gua nggak sekolah 1 bulan. Di mana puncaknya itu? Karena nggak dipanggil guru aja, makanya nggak ketahuan. Kan kalau dipanggil Enak ya, ada. enak ya. Aku juga malah kalau saya sekolah gitu nggak dipanggil. Gitu, Tapi jadi malah ngeband. Apa lebih bikin- aku lebih ke rap sih. Oh, Lebih rap. ke Jadi rap. nggak sekolah itu sebulan malah ke Iya, malah lebih ke studio, bikin lagu, rekaman gitu. Oh gitu. Mm. Emang apa jiwanya atau turunan atau emang suka musik? Jadi kalau kata bapakku, aku tuh ada keturunan lah dari Daum Stumorang, Cipta Lagu Batak. Nah, tapi aku nggak tahu silsilahnya dari mana ya. Tapi katanya tuh saudara inilah, dekat lah. Nah, terakhir karena aku yang lihat sosok beliau yang sangat jadi panutan lah, apalagi untuk Siapa anak nggak muda tahu sekarang. Daum Stumorang, kan? Nah, makanya aku ke musik gitu. Sebenarnya nggak ada bakat juga bang ke musik. Coba-coba. Jadi awalnya itu pas aku SMP ya, pas aku SMP, selera musikku ini masih selera musik pop Melayu. Oh, Medan kan. Nah, tahun 2008 itu kayak Iya. ada Ungu ST12 Iya, kalau iya, yang orang-orang tahu lah zaman-zaman itulah Zaman-zaman topnya itulah, kan. ya, Nah, betul. ternyata di SMP kami itu kebetulan di SMP Santo Thomas 1 di Medan. Oke. Nah, jadi mereka itu justru orang-orangnya, anak-anaknya itu lebih suka musik rap Oh. gitu. Nah, jadi aku kebetulan ketua kelas. Oh, Nah, iya, jadi iya. aku di situ agak kayak dibully lah karena suka musik-musik yang begitu. Oh, gitu. padahal zamannya lagi si Ungu, si Ungu ST12. Tapi Nah, emang aku suka tuh ST12 Oh, kan. iya. Nah, terakhir ya dicemooh lah bahwasanya apa sih musik kayak gitu. Nah, Iya, digituin, iya. Bang. Nggak masuk loh makan mereka Nah, ya. nggak itulah masuk, mentalku pertama kali kena. ya. Diuji ya. Di situ mental diuji ya. Iya, iya. Nah, terakhir setelah itu barulah aku mencoba untuk mencintai musik hip hop itu, musik rap. Oh. Itulah awal ceritanya. Jadi sekitar SMP kelas 1 lah. SMP kelas 1 udah SMP suka kelas musik. 1, musik rap. Dan di tahun itu juga aku udah punya lagu. Jadi kelas 1 SMP aku rekaman punya sendiri, lagu, udah musik punya rap. lagu musik rap. Nyiptain sendiri tuh. Nyiptain sendiri. Siapa yang inspirasi abang bikin musik rap itu? Kalau inspirasi pada zaman itu memang lebih ke lokalnya. Jadi aku kan masih buta dengan siapa-siapa aja Apa, rapper iya, di iya, zaman itu kan. Nah, tapi yang ku tahu di zaman itu ada namanya Ucok Munti kalau orang tahu. Oh, Nah, Ucok biasanya kalau Munti. kalangan hip hop pasti tahu tuh Ucok Munti, ada Jere juga. Kalau di Medan tuh besar. Oh. Nah, jadi aku dengar mereka lah. Itulah Oh. awalnya aku suka dengan musik rap. Lama-lama jadi suka Benar karena suka. didengar terus. Oh. Gitu. Satu SMP suka rap, udah punya nyiptain rap, udah punya lagu. Iya. Nah, setelah aku dengar musik rap, pas aku dengar lagu ST12, musik apa ini? Iya. Sekelas S12 loh, musik apa ini? Enggak lah. Oh iya. Oh, Nanti tapi di blacklist lagi. pokoknya teman-teman tuh nggak suka itu rap itu nggak suka pada zaman itu ya. Enggak. Kalau zaman itu pasti jarang lah, karena kan Asing artis lah ya. dari Iya, segi iya, artis iya, aja iya. nggak ada yang terkenal di zaman itu kan. Oh. Paling cuma Iwake. Oh iya, Iwake kan. Nah, tapi kalau untuk orang-orang awam, apalagi masih anak baru SMP kan, pasti nggak tahu musik rap itu apa. Iya, musik iya. orang merepet lah katanya kan. Iya. Musik musik rap, musik Saikoji ya juga. Seikoji asal satu ada Marga Simbolon itu si Guntur. Guntur Sembulan. Iya itu. Oh jadi emang rapper. Makanya sekarang kan musik rap tuh ya di Batak pun maju juga ya, ada Siantar Rap ya, Siantar Rap Foundation. Bang Aweng. Ya kan, SRF itu. Makanya kayaknya harus dikembangkan karena rap itu jarang juga sih, ibaratnya rap di Batak tuh termasuk jarang dan ya bisa bilang sedikit peminat juga kali ya. Cuman gimana kita bisa ini sih mengkemasnya, mempakainya supaya ini menarik di dunia Batak. Karena kan kalau Batak standar banget emang, maksudnya anak-anak Batak tuh ya lagu-lagunya tuh ya
slow biasa aja gitu. Slow kan. ya. Tapi kalau rap tuh kayak ada nuansa baru di Batak gitu. Benar. Tapi emang ada impian pengen bikin rap Batak? Nah, sebenarnya itu Bang pas di saat tahun 2000 berapa ya? Tahun 2009. 2009, oke. 2009. Jadi aku pas bikin lagu itu kan lagu pertama tuh. Nah, disitulah aku memproses lah kan bertahap. Jadi kayak kita bikin lirik harus gimana, kita bikin flow gimana biar bagus, biar nggak outbeat gitu kan. Kita bikin refrain gimana. Jadi disitulah belajar awalnya. Nah, tapi untuk pertama kali Bang aku nggak ada kepikiran untuk ke Batak. Jadi pengen ya nasional aja umum lah. Aja lah ya. Umum aja lah. Ya. Nah, disitulah jadi biar dikenal orang dulu. Karena kan kalau Batak itu kan di zaman itu pemikiran aku masih segmented kan. Iya. Siapa sih yang mau dengar orang nge-rap Batak lagi? Nge-rap aja nggak mau didengar, apalagi Bagi nge-rap pakai Batak. bahasa Batak. Nah, kan? makin lagi kan. Itulah zaman dulu pemikirannya Iya. gitu. Tapi kalau boleh tahu apa waktu judulnya dan tentang apa itu lagunya Bang? Judul pertama kali itu kalau nggak salah Kalau ya. nggak salah Kalau nggak penciptanya salah, udah Denny lupa Pen karena sendiri, ya. kita kemarin tuh ada grup dia, ada 5 orang. Oh, 5 orang. Ada 5 orang itu kalau nggak salah namanya it's like hip hop lah. It's Pertama like, pertama kali. Itu emang abang nulis sendiri? Nulis sendiri. Oh gitu. Berarti udah ada. Pertama kali SMP tuh. Semua orang turun lah itu darah-darah nulis lagu itu. Oh, Gitu namanya penyiptain lagu hip hop ya lah. Pasti kedepannya. Tapi pengen punya ini nggak? Maksudnya kedepannya pengen bikin rap Batak nggak sih setelah udah mulai banyak rapper-rapper Batak bermunculan? Nah, jadi kan prosesnya kan panjang nih Bang. Dari aku SMP sampai sekarang umur aku 27 tahun. Nah, jadi memang setelah aku dari tahun 2009 bikin lagu itu ya viralnya itu ya di kota-kota Medan aja. Maksudnya kayak diundang pensi, terus di gitu, radio-radio seluruh kota Medan gitu kan. Nah, memang dalam dunia hip hop juga banyak pertentangan. Nah, pertentangannya begini. Kalau aku ngelihatnya dari segi komersial. Nah, ketika aku nge-rap, kan orang tahu tuh nge-rap itu cepat-cepat. Orang kan nggak akan tahu tuh apa artinya. Kecuali orang komunitas sendiri atau pecinta rap sendiri. Nah, jadi aku lebih bermain ke nge-rap tapi bernada. Nah, yang gitu-gitu. Oh, enggak yang enggak gitu. Ya. Walaupun aku juga ada lagu yang ada begitu. juga. Oh, ada. Ya pastilah karena masih satu ini kan. Jadi lama-kelamaan kan berproses. Itulah yang setelah sekian lama barulah aku kepikiran untuk bikin lagu Batak. Gitu. Setelah udah 10 tahun lebih lah. Baru kepikiran untuk bikin lagu ilham Batak. Itu muncul buat Batak ya. Setelah ketemu ownernya kan Bang Okta. Langsung digas ya. Berarti Pak Okta ini emang mendorong gitu. Jadi salah satu inspirasi juga nih Pak Okta yang bikin langsung kepikiran bikin. Tapi emang Abang sendiri emang cinta dunia musik ya? Cinta. Suka musik ya? Suka musik. Padahal atau bapak mama atau adik juga? Kalau bapak bisa main piano keyboard tapi nyanyi fales. Oh iya. Kalau bapak kalau mama sih lebih nggak ada ya nyanyi mama lah kalau nyanyi kan pasti bisa fales, teman kan? Ya. Iya pasti fales ya, gitu kan. Bisa nyanyi tapi nyanyi ya fales. Tapi kalau marah tuh nggak fales. Marah tuh lebih jago dari rapper kan. Marah kan. Lebih nggak jelas. Oh gitu. Iya. Tapi apa yang bikin Abang tertarik sama musik? Yang pertama sebenarnya aku dulu ngelihat yang di RCTI itu Idola Cilik zaman dulu. Oh, Idola. Nah, dulu zamannya si Paton, Debo kalau nggak salah, Debo atau Paton gitu. Oh, tahu. Nah, jadi aku ngelihat kayak keren ya anak-anak bisa nyanyi, bisa menghibur orang gitu, suaranya bagus. Nah, jadi ya aku setiap ada Idola Cilik itu pasti selalu ngelihat, selalu nonton. Oh, ngikutin emang ya. Nah, tapi karena aku tahu diri kan, maksudnya Iya. Aku bukan tipikal yang jago nyanyi, tapi bisa nyanyi dan tahu nada. Makanya lah aku lebih ke rap. Gitu. Dan rapnya pun enggak ya. Tadi Abang bilang tadi yang udah mulai bernada. Udah mulai bernada. Karena pasar juga kali ya. Jadi orang juga mungkin bukan orang tua aja, yang anak-anak muda juga kayaknya agak pusing mendengar rap-rap yang cepet-cepet yang rap-rap. Iya, benar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nge-rap yang bernada, ya kalau kayak artisnya itu kayak si Chris Brown, itu kan R&B ya. Tapi kan ada nge-rapnya juga. Iya. Chris Brown, terus ada T-Pain. Nah, yang gitu-gitu itu influence aku lah. Oh, itu inspirasi Abang juga ya mereka. Inspirasi. Ya? Oh, kalau dalam negeri ada nggak inspirasi? Kalau dalam negeri siapa ya?
Ada sih, tapi udah almarhum Bang JP namanya. Oh, Bang JP. JP. Iya. Karena gini, karena kalau ya pasti kalau seni apapun ya, pasti kita kan punya sosok yang menginspirasi, itu juga memicu kita bikin malah semangatnya untuk berkarya kan. Tapi kalau Abang sendiri total bikin lagu udah berapa banyak? Kalau total bikin lagu ya, kalau ikut featuring orang itu sekitar hampir berapa? 50-an kali. 50-an. Nggak nyangka. Iya, tapi nggak ada yang viral. Ya kan. Berkaryanya terus kan, nggak apa-apa. Iya, tapi memang ada yang beberapa yang viral yang aku sampaikan tadi. Yang pertama lagunya judulnya I Swear. Nah, jadi aku bikin itu. Jadi inilah maksudnya di zaman itu aku merasa aku sangat bangga lah. Karena gara-gara lagu itu aku diundang di pensi-pensi untuk sebagai guest star dan karena lagu itu aku jadi diundang di seluruh radio Kota Medan. Dan lagu itu juga selama 3 bulan itu jadi top chart di Kota Medan. Nggak ada yang bisa gantiin. Selama 3 bulan di Medan? Iya, lagu itu yang nomor 1 terus. Oh, udah mantap lah itu. Jadi semua anak-anak Medan mendengarkan. Oh gitu Bang. Dan itu lagu bahasa Inggris. Masuk mereka ya pokoknya. Masuk. Nah, aku kaget kan. Iya. Orang Indonesia aja agak sulit nih nembus. Ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris pula lagi kan. 3 bulan berturut-turut tuh. 3 bulan loh, keren. Di interview di mana-mana seluruh radio Kota Medan. Tapi maksudnya untuk perkembangan musik pun Abang ngikutin ya, dari segi apa cuman rappernya aja apa? Ngikutin. Semua musik pun ngikutin ya? Sempat ngikutin. Ngikutin semua. Mau yang rap, yang rock, yang R&B semua karena memang kalau kami ini di rapper ya, maksudnya kita kan semua indie kan. Dalam artian kita rekaman sendiri dari dulu ya, dari zaman 2009 ya, 2010 kita rekaman sendiri. Terus kita bikin lirik sendiri, kita bikin video klip pun sendiri. Jadi semua sendiri. Nah, ketika kita upload nih jadi barang nih, pasti kan ada komen tuh sama orang. Ah, ini video klipnya jelek, kameranya angle-nya kurang. Nah, disitulah kita berproses untuk belajar jadi lebih baik. Itulah yang introspeksinya itu ya. Iya, gitu. Tapi kalau rapper ada komunitas sih, Pak? Ada komunitas. Lebih ke bukan kayak misalnya kayak stand up Indo nih. Iya, stand up Indo kan ada stand up Cirebon. Iya, ada kota-kota gitu kan. Kalau rapper enggak ada. Jadi mereka ya bikin sendiri aja fam-nya. Oh. Gitu. Oh, beda ya. Tapi tetap ada komunitasnya. Tetap ada. Tapi maksudnya kalau rapper juga ada kegiatan-kegiatan ininya? Biasanya kegiatan pula apa yang kegiatan gimana? Bisa dipandang baik, bisa dipandang buruk. Nah, kalau baiknya itu dia pasti bikin lagu. Biasanya setiap minggu. Dan itu lagu cinta. Udah tahu kan pasti tujuannya untuk apa kan? Oh, iya. Ya untuk masuk lah. Untuk cari cewek kan. Nah, itu. Ya buruknya ya itu. Banyak main cewek. Waduh. Emang rapper-rapper ini ya gitu Bang, kalau buat lagu tuh karena berarti udah lagi deketin orang. Jadi dia gendangnya ada 2. Kalau nggak lagu jatuh cinta, di patah hati. 2 itu aja. Nah, 2 itu aja. Relate ya pokoknya. Relate. Kalau nggak 2 ini nggak ada, ya nggak bikin lagu. Gitu. Tapi kalau menurut Abang sendiri kalau musik, jujur sih kalau aku sendiri sih suka musik. Cuma kalau rap emang apa ya, bukan karena nggak suka, cuman kurang mengikuti sih. Cuma kalau aku sendiri, gimana lihat perkembangan rap sekarang ini? Kedepannya akan semakin berkembang, apa kayaknya lama-lama akan kalah dengan aliran lain atau gimana? Nah sebenarnya Bang, yang aku lihat ya, kalau dari perspektif aku ya, dari POV aku, sebenarnya rap itu justru sekarang ini semakin berkembang. Semakin berkembang ya. Contohnya kayak yang di Batak Isyanta Rap Foundation. Nah, kalau di Karo itu ada Mejile Family. Nah, itu rame juga, ada itu tim-tim teman-teman juga lah, teman-teman. Nah, kita pernah bikin project bareng sama mereka. Nah, jadi musik rap itu selalu mengikuti zaman. Jadi tahu nggak yang tahun 2006 Psychoji, lagu Sobat gitu loh. Oh, Sobat gitu loh. Nah, itu kenapa dia bikin musik itu? Karena zaman itu zaman lagi rame dangdut. Oh, dangdut lagi naik dangdut lagi hype, ya? Dia bikin musik dangdut dan dia nge-rap. Dan orang kan tahu kan lagunya Sobat gitu loh. Iya. Nah, gitu-gitu. Jadi setiap zaman kita pasti ngikutin. Kayak zaman dulu Skrillex yang musiknya yang keras kan gitu-gitu, yang dubstep. Nah, kita kan ngikutin. Kita tetap bikin lagu rap walaupun musiknya dubstep. Dulu zaman dulu kayak lagu Teach Me How to Dagi yang orang dagi-dagi gitu. Dagi-dagi itu. Nah, gitu kan cuman sebagai dance aja yang dagi kan. Nah, tapi kita bikin musik rap dengan musik dagi. Oh, pokoknya gitu. Mas selalu update juga, update yang ngikutin. Update, kita selalu update. Tapi bukan maksudnya menandingin enggak ya, tapi emang itulah kolaborasi sesuai tagline Batak Keren kan. Nah, kolaborasi itu keren. Tepuk tangan Batak Keren. Oh. Iya.
Abang ada kenal sama Yang Lex? Kenapa jadi Yang Lex? Kenal. Kenal ya. Ya, dia gimana menurut Abang? Nah, ngomongin Yang Lex. Justru aku ngelihat Yang Lex itu ya orang banyak yang banyak yang kritik lah atau Pasti, banyak yang nggak iya, suka lah. Iya, betul. Terlepas dari pribadi dia. Iya, ya. iya. Nah, sebenarnya aku sama dia tuh pernah di Medan beberapa kali ketemu bareng lah, jalan bareng. Oh, jalan. Manggung pasti pernah? Medan, manggung nggak? Oh, nah, karena aku di situ posisinya lagi vakum. Oh. Lagi vakum nggak nge-rap lagi. Jadi cuman berteman-teman doang. Aja, nah, iya, kebetulan dia ke Medan, terus kita bareng tuh selama di Medan kan. Nah, jadi yang aku lihat banyak yang benci yang Alex itu karena apa sih kalau misalnya nge-rap kok celananya skinny? Oh. Kan yang kita tahu musik rap itu emas, halus, gombor semua kan. Nah, gitu dia justru memberikan warna musik yang berbeda dan style yang berbeda di dunia hip hop khususnya di Indonesia. Dengan gayanya dia sendiri, gaya ya, walaupun yang influence-nya tetap dari luar kan kayak Wiz Khalifa gitu-gitu. Jadi memang bener apa ya? Dan ketika yang Lex naik di zaman itu, ya orang jadi lebih mengenal musik rap kan, musik hip hop. Iya. Gitu. Dengan kontroversinya malah tetap naik ya rap itu ya. Rapnya. Iya. Tepuk tangan buat Bang Yang Lex. Abangku. Bang Yang Lex, semoga nonton Bang. Makan Bang. Makan Bang. Pokoknya kalau ngomongin musik nih sebenarnya nggak ada habisnya juga karena ya terus berkembang, terus banyak juga musisi-musisi baru yang terus juga nggak mau kalah ya kayak Bang Rob ini lah. Abang kan yakin di musik ini akan terus naik karirnya dan banyak lagi ya cita-cita abang yang akan nantinya ke depannya bakal kita dengarkan. Tapi emang di rap terus ya Bang? Nggak mau coba dangdut justru sekarang Bang, jadi aku tuh kayak pengen lebih ke maksudnya apapun yang bisa aku bikin ya, contohnya kayak pop nih. Nah sekarang aku lebih ke pop. Sekarang udah. Tapi ciptain lagu ya, bukan nyanyi. Gitu. Maksudnya arahnya udah belok. Arahnya udah belok. Karena memang yang kayak aku bilang pertama kan. Jadi kita itu suka, maksudnya musik kan kita beradaptasi. Nah kenapa aku bisa bikin lagu pop? Ya karena dari awal kan aku bisa bikin lirik, bisa bikin nada, bisa bikin musik juga dari digital kan, Fruity Loop kan, gitu. Nah jadi ketika misalnya ada tantangan kita bikin lagu reggae, bikin lagu pop, bikin lagu dangdut, ya kita siap dengan itu. Gitu. Pokoknya segala jenis sikat ya Bang, bisa ya. Dan 1 bulan ini aku udah bikin 4 lagu lah, lagu pop. Apa? Tentang cinta sama putusnya lagi? Kalau yang hati lagi? Kalau yang pertama tentang cinta. Cinta. Tentang masuk cinta. Poin 1 cinta masuk. Itu jadi kayak cowok itu disakitin sama ceweknya lah. Tuh banyak cowok disakitin ya. Cowok ini kan biasa cewek disakitin cowok. Biasanya ini makanya. Cowok yang disakitin cewek. Terus yang kedua tentang orang tua yang selalu banggain kita ke orang-orang. Ternyata sebenarnya kita nggak yang dibilang seperti yang disampaikan orang tua. Nah itu 2 lagu. Yang 2 lagi sisanya lagu Batak. Wih, keren. Lagu Batak. Dan tipe 2 lagu Batak yang aku bikin ini bukan lagu Batak yang yang biasa orang dengar lah. Nah ini lebih ke Batak yang ke Korea-Koreaan sama yang R&B. Batak ke Korea-Koreaan. Iya. Wah ini baru juga nih. Tapi Batak itu maksudnya full liriknya tuh Batak? Batak. Abang bisa bahasa Batak ya? Enggak. Aneh kan? Enggak, maksudnya aneh kan? Aku aja bingung Bang. Nah pasti kan abang nggak bisa bahasa Batak, cuma nyiptain lagu Batak. Siapa yang abang mintain tolong untuk semua liriknya itu bisa? Mbah Google. Dari Google aja? Dari Google. Nah jadi ceritanya gini Bang. Ini tar dulu Bang, ini unik nih. Bang minum dulu Bang. Ya, minum dulu ya. Nah kita adjust dulu lah. Nih ini orang Batak. Ya nggak bisa bahasa Batak, cuman bisa nyiptain lagu Batak. Ini keren guys. Coba Bang, dan dia bilang abangnya dari Google aja lagi. Nah, dari Google. Aku penasaran kayak mana Bang? Jadi kemarin kan aku bikin lagu tuh 2 lagu. Ya. Nah yang pertama ini lagunya tentang pernikahan. Jadi kayak suami istri itu ngikat janji suci lah. Nikah tapi kan biasanya kan kalau lagu-lagu yang gitu kan pasti lagunya slow. Nah ini enggak, ini ngebeat. Ini ngebeat. Ini aku bikin ngebeat. Kalau misalnya orang dengar lagu itu pasti orang nggak akan expect bahwasanya itu lagu untuk yang orang mau nikah. Terus yang kedua lagu tentang jadi kayak selama ini dia ngejaga jodoh orang lain. Aduh. Jadi udah lama
pacaran gitu. tapi dia jodoh orang lain ya. Ternyata dia jodoh orang lain. Itu relate sih sama yang sekarang lagi tuh. Ya. Gitu. Oh itu. Nah, itu kisahnya. Nah, pertanyaannya kayak mana itu lagu bisa tercipta bahasa Batak dengan abang sendiri? Nah, jadi awalnya itu kan yang pasti pertama aku bikin lirik biasa Indonesia dulu kan, dulu. Indonesia kan. Lirik Indonesia udah selesai nih, aku cocokin dulu nadanya. Oke. Nada. Nah, setelah nada udah jadi, lirik udah jadi, aku bingung mau minta tolong ke siapa. Karena gini, Bang. Kalau aku bilang ke opungku atau aku bilang ke mamaku, misalnya ada kalimat aku cinta kau lah. Nah, opungku bilang apa, mamaku bilang apa. Beda kan? Kan jadi bingung kita. Udahlah mending ke Google aja. Nah, itulah awalnya aku ke Google. Nah, setelah aku bikin lagu ke Google, aku bikin lirik, terus aku bikin di Google tuh ada kamus bahasa Batak gitu. Oh, ada ya? Ada kamus bahasa Batak. Oh, ada. Nah, ternyata itu kamus apa ya, Bang? Jadi kayak baku. Oh, yang bahasa-bahasanya itu terlalu ini ya. Terlalu baku lah. Ya, baku lah. Jadi nggak ada bahasa-bahasa slangnya, itu nggak ada gitu. Jadi ya udah nggak masalah, namanya belajar kan. Berproses. Nah, aku bikin lah tuh dari Google, aku satu-satu tuh Bang aku ketik. Ya per kalimat, kutik dulu, kopas, kutik lagi, udah baru direkam. Lama loh prosesnya. Lama Bang prosesnya, lama. Oh gitu. Lamanya lebih, kalau bikin lagunya bentar, lamanya tuh di translate-nya ini bingung. Ya iyalah pasti. Karena aku juga nggak tahu tuh yang aku buat bener atau enggak. Bahasanya kan. Pokoknya yakin aja lah ya. Yakin aja, bahkan sampai aku ngasih kisi kan, maksudnya dengar ke beberapa orang, rata-rata bilang enak, tapi mereka bilang itu kayak lagu Korea. Oh. Justru bahasanya kayak bahasa Korea. Justru kayak bahasa Korea, padahal itu bahasa Batak. Iya. Itu ceritanya. Dan itu apa menyadari kalau, maksudnya karena menyadari dari orang jadi ke Korea, apa emang dari awal Abang? Justru aku senang gitu Bang. Jadi itu jadi bahan pembicaraan. Oh. Nah karena aku pikir bahwasanya ya kontroversi itu ya sebenarnya tetap prestasi tapi dibaluti dengan kontroversi. Tetap intinya kan kita mau naikin prestasi ini. Gimana cara dinaikin? Kalau misalnya kita cuman bikin lagu bagus nggak dengar orang itu apa? Ya kita baluti dengan kontroversi kan. Gitu. Memang jadi aku sengaja memang cari lagu Batak itu yang penyanyi kalau bisa jangan orang Batak, biar aksennya beda. Oh iya. Jadi biar bahan pembicaraan dan aku yakin kalau misalnya kualitas yang kita bikin bagus, nah pasti ya memang udah ada pasarnya. Pasarnya ya. Gitu. Ya. Dan ya itu caranya aja lah supaya didengar orang, jadi bahan perbincangan gitu. Iya. Karena perlu juga ya biar nggak apa ya. Karena orang kalau nyanyi lagu Batak tapi orang Batak bagus ya udah biasa. Udah biasa. Cuma kalau misalkan lagu Batak dinyanyiin sama mungkin orang timur gitu kan, itu kan pasti ya. Itu udah biasa juga Bang sebenarnya. Oh, kayak begini. Nah, itu pun udah biasa juga, Bang. Ya kan? Oh, udah biasa ya? Udah biasa. Yang aneh itu kalau orang lain lah ya, bukan selain orang Batak, nyanyi lagu Batak, dikira bukan bahasa Batak. Oh. Nah, itu yang ngeri. Iya. Iya kan? Maksudnya jelas bahasa Batak itu. Tapi dibilang kayak ke Korea-Koreaan. Oh. Justru kata orang jadi bahasa Korea. Bahasa Korea malah. Karena saking itulah uniknya bahasa Batak kan. Bisa dikira bahasa Korea. Bahasa Korea, ya karena memang aksennya nggak ini kan. Dia lembut. Gitu-gitu ya. Jadi itu kayak ini lebih ke Korea nih gitu. Oh. Thank you Mbah Google ya bantu abang ini menciptakan dua lagu loh. Dua lagu loh. Ini abang ini udah mulai belok ke pop nih. Ntar apalagi bang mau di dangdut, rock. Nah, sebenarnya kalau sekarang karena lagi hype-nya musik samba itu dari Brazil. Oh, samba. Ya, gitu-gitu sama lagu Afro. Nah, jadi aku kayak tertantang bikin lagu itu. Oh, ada rasa tertantang. Ada rasa tertantang, tapi sulit Bang bikin lagu itu. Sulitnya dari segi musiknya juga, yang family memang enak ya, tapi dari segi nada-nadanya. Karena nggak sembarangan bikin lagu yang khususnya kayak Afro sama yang samba itu kan. Iya. Apalagi jangan sampai, maksudnya kita bikin musik ntar dikira apa jiplak atau mirip gitu kan. Kadang apalagi sekarang gini Bang. Kayak aku bikin lagu nih, orang kira itu dari AI. Oh, banyak yang kira gitu ya? Dari AI. Nah, sebenarnya kayak kurang setuju juga ya dengan adanya AI ini ya. Iya. Karena ya terlepas segala kontroversinya lah. Maksudnya dari sudut pandang aku, karena memang walaupun dari AI kita bisa bikin lagu, kita bisa bikin musik, tapi di AI itu nggak ada rasanya. Feel-nya pasti kurang. Oh iya. Karena kan robot nggak punya rasa. Iya. Tapi kalau ketika kita misalnya sebagai manusia nih, kita bikin ketika kita patah hati, ketika kita bahagia, kita bikin lagu pasti feel-nya pasti lebih dapat kan? gitu. Oh, jadi tertantang abang ini bikin lagu
Brazil gitu, tenang samin amin. Itu Brazil musik. Waka aku taunya itu aja waka. Karena dia waktu itu jadi ini aja sampai. Nah itu dia, pokoknya abang kedepannya mau terus bikin lagu, mau terus, karena abang ini penampilannya kulit anak band kali. Aduh. Ngeband abang enggak? Enggak, ini kecelakaan tadi bang. Makanya jatuh tadi pakai koya. Kun bingung gitu. Kira agak kurang bahan memang celana abang ini. Oh, tapi nggak ngeband abang? Enggak. Kalau aku memang pure, memang dari dulu nge-rap. Oh, main tunggal abang? Tunggal. Oh, main tunggal. Emang enak juga sih main tunggal kan. Tapi kalau dulu enggak bang. Kalau dulu itu aku sekarang aja tunggal. Kalau dulu itu karena maksudnya uang jajan terbatas lah SMP kan. Dulu berapa ya? Kalau rekaman tuh kita harus 500.000. Sedangkan uang jajanku 50.000 sehari. Nah, ongkos aja udah berapa? Belum lagi makan kan. Jadi aku carilah kawan yang orang kaya. Kita bikin grup. Aku buatin lirik, aku buatin yang penting aku rekaman. Oh gitu. Enak lah, otak ngolah kan Medan. Gampang otak ngolah. Tapi kan positif, maksudnya kan banyak taktik. Batak banyak taktik. Tapi enak lah bang, jajan 50.000 sehari ya. Aku SMP 10.000 sehari. Oh iya. Iya, zamanku SMP 50.000. Karena memang jauh bang. Oh jauh ya. Aku kemana-mana naik becak. Abang pas kuliah? Naik becak ya sama ongkos. Aku 10.000 cuman bawa motor sendiri. Aku bawa motor tuh SMA. Itu pun kan ribut sama adik kan. Rebut-rebutan ya? Rebut-rebutan. Oh ya, aku juga ngerasain itu. Nah itu pokoknya di musik ini abang terus jalan lah bang pokoknya. Terus berkarya, nyetain lagu segala macam. Tapi abang nggak bisa nyanyi ya? Bisa nyanyi tapi nggak bagus lah. Cuman tahu nada aja. Pokoknya kalau abang nyanyi nih orang maklumin lah ya. Iya maklumin lah. Maklumin lah ya, udah ngerti lah ya. Makanya kita disclaimer, aku nggak bisa, maksudnya ya nggak bagus lah intinya gitu lah. Ya, tahu diri lah, pokoknya tahu diri lah ya. Jadi ketika orang dengar, ya memang nggak bisa nyanyi dia kan. Iya.